Kasus Harun Masiku ini bukan kasus korupsi biasa. Bukan kasus korupsi premium, tetapi kasus korupsi super premium. Mereka dapat proteksi perlindungan yang premium lah, golden premium protection. Yang KPK kok jadi kayak penakut gini, nggak berani ngambil orang tersebut. Seperti tes ulai, Haris Azhar sebut kemungkinan Harun Masiku sudah dibunuh. Eksekutif Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan ada kemungkinan ex-politikus PDI Perjuangan Harun Masiku sudah dibunuh. Menurut dia, ada pilihan mengeksekusi tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 itu yang dilakukan oleh oknum. Dia mencontohkan kasus pembunuhan kepada mantan Ketua Presidium Dewan Papua atau PDP Tes Hio Eluai. Secara politis, dalam political crime bisa dieksekusi. Ada opsi itu seperti Tes Eluai, kata Haris dalam diskusi bertajuk Memburu Buron KPK di Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Jumat 6 Maret 2020. Dia menilai awalnya upaya Harun Masiku melarikan diri karena keinginan diri sendiri. Namun kata dia, belakangan terdapat kekuatan di luar kapasitas untuk menghilangkan yang bersangkutan. Pasti kalau serapi ini ada di luar kapasitas dia. Di masa awal by choice, tetapi hari ini tidak ada yang tahu. Saya tidak bisa baca, ini hilang, kata mantan Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan tersebut. Terakhir, Harun Masiku disebut berada di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian atau STIK-PTIK pada Januari 2020. Setelah itu yang bersangkutan hilang bak ditelan bumi. Dia menilai pihak KPK juga terkesan tidak berupaya mencari pria asal Sulawesi Selatan tersebut. KPK tidak ngapa-ngapain dari kacamata publik. Ini dibiarkan. Jejak itu di PTIK, tetapi polisi tidak pernah buat pernyataan, ujarnya. Dia menambahkan pilihan Harun Masiku menghilangkan atau dihilangkan masih terbuka. Bisa dua-duanya, saya tidak investigasi. Dari info yang ada tetap ada dua potensi. Dua-duanya memungkinkan dihilangkan atau menghilangkan diri, tambahnya. Haris Azhar mengatakan harus ada usaha luar biasa untuk mencari Harun Masiku. Menurut dia, harus ada sentuhan tangan Presiden Joko Widodo untuk mencari dan menemukan Harun Masiku. Dia menegaskan Presiden jangan hanya memberikan keterangan kepada media massa, namun memberikan KPK berjuang sendiri. Harusnya Presiden, supaya tidak menjadi konsumsi statement belaka, harus memobilisasi sejumlah hal penting, unit penting, alat penting untuk bantu KPK, paparnya. Dia mengungkapkan alasan mengapa orang nomor satu di Indonesia itu harus terlibat mencari Harun Masiku. Kenapa penting? Karena KPK ditunjuk di SK-nya, Dewasnya ditunjuk Presiden. KPK yang ada hari ini sentuhan tangan Presiden. Kental sekali, jangan habis ramai-ramai KPK berbulan-bulan. Presiden membela diri, KPK sekarang begitu kerja menghadapi situasi itu. Tidak mau woro-woro mengambil leadership dan polisi, ulasnya. Dia mencontohkan keberhasilan Presiden Joko Widodo memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan sandera dan membawa pulang terpidana kasus korupsi BLBI, Samadikun Hartono, yang sudah melarikan diri selama 13 tahun. Dia menilai keberhasilan itu karena Presiden Jokowi memerintahkan alat negara untuk melakukan pencarian. Awali dengan lembaga negara, ketemu buronan BLBI, membebaskan sandera di tengah laut. Ada banyak cerita sebagai bangsa. Saya membagi
tidak hanya skill tetapi alat, ada leadership dan policy. Saya yakin dicari, tetapi cara mencari harus ada beda, harus ada effort luar biasa, bebernya. Sebelumnya, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Harun Masiku hingga kini belum juga ditemukan. Berbagai spekulasi berkembang di tengah masyarakat terkait keberadaan mantan caleg PDI Perjuangan itu. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Demokrat Benny Kaharman menyatakan terdapat 3 spekulasi terkait keberadaan Harun Masiku. Ia menyebut 1 dari 3 spekulasi itu antara lain Harun Masiku sudah ditembak mati. Hal itu ia katakan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly Senin 24 Februari 2020. Akibat situasi ini ada 3 spekulasi di tengah publik. Pak Harun Masiku ini sudah ditembak mati, sangat mungkin, kata Benny di ruang rapat Komisi 3 DPR Senayan, Jakarta. Spekulasi berikutnya, kata Benny Harman, Harun Masiku disembunyikan oleh pihak tertentu sehingga sulit ditemukan apalagi ditangkap oleh aparat. Spekulasi ketiga, Harun Masiku bersembunyi sendiri. Namun Benny Harman ragu alias tidak yakin bila Harun Masiku sembunyi sendiri. Atas dasar itu, Benny meminta Menkumham Yasona Laoly mengungkap di mana sebenarnya Harun Masiku saat ini. Hal itu bertujuan agar tidak ada spekulasi yang lain. Satu di antara upaya untuk mengungkap kasus Harun Masiku, Benny mengusulkan pembentukan panitia kerja atau panja di Komisi 3 DPR agar kasus Harun Masiku diusut tuntas. Supaya tidak ada spekulasi, saya mohon di rapat ini rekomendasikan bentuk panja supaya tuntas, supaya tidak ada dusta di antara kita, tegasnya. Menanggapi usulan itu, Yasona enggan menanggapi usulan pembentukan panja Komisi 3 untuk mengusut tuntas kasus Harun Masiku itu. Menurutnya lebih baik ditanyakan ke Komisi 3 dan menjadi keputusan DPR. Itu keputusan Komisi 3, kata Yasona seusai rapat. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan alasan pihaknya kesulitan melacak keberadaan bekas caleg PDI Perjuangan Harun Masiku. Harun Masiku adalah buronan KPK. Ia tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR 2019-2024. Harun Masiku diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan agar dapat duduk di parlemen. Jika seseorang menggunakan HP, itu sangat mudah sekali dilacak, atau menggunakan media sosial mudah sekali. Faktanya kan tidak seperti itu, ungkap PLT juru bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Rabu 19 Februari 2020. Kendati menemukan halangan itu, KPK tetap berupaya mencari Harun Masiku. Ali mengatakan dengan bantuan polisi, KPK akan menelusuri beberapa lokasi. Namun ia sungkan membeberkan lokasi-lokasi itu. Ada titik-titik yang perlu kami datangi. Saya yakin dan KPK berkomitmen menemukan tersangka, karena itu kami berkepentingan selesaikan berkas perkara agar bisa dilimpahkan ke pengadilan tipikor, ujar Ali. Harun Masiku merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR 2019-2024. Ia diduga menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan sebesar 850 juta rupiah agar bisa melenggang ke Senayan. Kasus ini terbongkar dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar KPK pada 8 Januari 2020. Namun Harun Masiku saat itu tak ikut tertangkap. KPK hanya berhasil menangkap Wahyu Setiawan, komisioner KPU, dan 7 orang lainnya. Kini sudah lebih dari 30 hari, mantan calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 itu tak diketahui keberadaannya. Benarkah Harun Masiku dihilangkan atau mungkin sudah meninggal dunia?